Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Channel yang berbasis kepada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini, saya akan mengangkat tentang potensi orang terkena serangan stroke kedua. Pembahasannya kita mulai dalam bentuk pertanyaan, yaitu mengapa orang bisa terkena serangan stroke kedua. Jawabannya adalah jawaban tunggal, yaitu karena kelalaian. Kelalaian pertama adalah karena seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi pengetahuan tentang stroke. Yang kedua adalah kelalaian karena adanya penolakan terhadap informasi yang seharusnya dia gunakan untuk memperbaiki dirinya, tetapi tidak dilakukannya. Untuk kelalaian pertama tentang tidak dimilikinya akses informasi, kita tidak perlu bahas karena mungkin seseorang ada di gunung atau ada di hutan atau ada di yang jauh dari pusat informasi. Yang akan kita bahas adalah tentang kelalaian kedua, yaitu menutup informasi. Mengapa informasi ditutup oleh penyandang stroke? Yang saya pahami, orang-orang yang terkena stroke itu umumnya adalah orang-orang yang tinggi hati akibat dari mungkin pengaruh dari tekanan darah tinggi. Tapi tidak semuanya seperti itu. Tapi pada umumnya yang saya temui seperti itu. Mereka tidak mau menerima saran, menerima informasi, dan dia lebih cenderung kepada pengetahuan apa yang dimilikinya. Saya ingin mencontohkan. Saya pernah berkenalan dengan seseorang penyandang stroke. Dia bercerita kepada saya dengan bangganya. Dia berkata bahwa dia baru saja pulang dari dokter. Dokter menyarankan kepada dia agar tidak mengkonsumsi kuning telur. Tapi dia marah kepada dokter. Dia bilang, dokter ini bagaimana? Bagaimana saya punya tenaga apabila saya tidak makan kuning telur? Terus dia bercerita, dokter itu manggut-manggut saja sambil berkata, oh iyalah, iya benar. Beberapa bulan kemudian, saya sudah mendengar kabar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jadi saya menduga kemungkinan dokter itu kesal dan menjawab asal-asalan. Sehingga akhirnya orang itu tetap mengkonsumsi kuning telur kesukaannya. Yang menyebabkan mungkin menumpuknya lemak jenuh di pembuluh darah otaknya. Selanjutnya saya juga punya cerita. Ada seseorang yang sudah terkena stroke. Kemudian dia dinasihati agar untuk sementara tidak mengkonsumsi daging kambing. Kemudian dia menghadiri sebuah pertemuan di puncak. Kemudian dia abai. Dia tidak mengikuti saran orang agar tidak makan daging kambing. Kebetulan di acara tersebut ada acara kambing guling. Dan dia makan. Katanya hanya sepotong saja, kemudian malam itu juga dia terkena serangan stroke kedua. Ada cerita lain lagi yang terkait saya. Ada seorang kenalan wanita yang saya kenal, yang dia menelpon saya, menceritakan bahwa dia terkena stroke. Dia menceritakan yang saya tangkap dia mengalami depresi, kesedihan luar biasa. Saya katakan melalui ujung telepon bahwa sebaiknya diatasi masalah kesedihan itu. Jangan sampai berlarut-larut karena nanti dampaknya akan negatif. Tapi nampaknya itu dia tidak bisa melakukan apa yang saya katakan. Akhirnya saya mendapat kabar duka bahwa teman saya tersebut telah meninggal dunia. Jadi kesimpulan dari ini semua adalah bahwa telah terjadi pengabaian baik yang dilakukan sendiri maupun
oleh adanya faktor luar yang tidak bisa dikendalikannya. Dari ilustrasi yang saya sampaikan di atas, maka sampailah kita pada satu kesimpulan bahwa serangan stroke kedua tidak lain adalah dari kelalaian si penyandang stroke itu sendiri. Karena itu, untuk menghindari serangan stroke kedua adalah jangan abai atas informasi yang kita dapatkan dan jangan tinggi hati. Karena tinggi hati akan menutup kita dari informasi-informasi yang positif yang seharusnya kita gunakan untuk perbaikan diri kita, tetapi kita mengabaikannya. Dan juga jangan berkecil hati yang berlebihan. Kecewa yang terlalu mendalam, kesedihan yang terlalu dalam, dan seterusnya. Saya kira pada bagian ini saya cukupkan sampai sekian. Sampai berjumpa kembali di cerita tentang stroke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.